Lalu ibu-ibu kita yang terhormat itu, Duta Besar India, ketika saya tanya, Bu, demokrasi itu apa ya? Oh ya, halaman pertama demokrasi itu selamat cuma satu. Be patient. Sabar, ojo ujuk-ujuk. Nah kelihatannya beliau pun mengatakan ini Indira Gandhi, bosnya beliau. Kecukupan pangan adalah kebanggaan nasional suatu bangsa. Suatu bangsa tidak akan memiliki kebanggaan apapun bila tidak mempunyai kemampuan memberi makan penduduknya. Sekali lagi, tidak mampu memberi makan penduduknya. Itu Gusti Putri Indira Gandhi yang bicara. There are two ways of spreading light. Be the candle or the mirror that reflected it be. Ada dua cara katanya untuk menyebarkan cahaya. Menjadi lilin atau menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu. Jadi Gajah Mada ini, aduh cahaya harapan, Gajah Mada cahaya harapan. Kirimkan pada rakyat kami secercah harapan, walaupun secercah itu pun sebuah harapan. Harapan itu penting karena bermakna cahaya kemerdekaan. Lagi-lagi Bung Karno, kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Kita memelihara perdamaian hingga batas-batas sejauh-jauhnya, tetapi kita sekalian akan bertahan habis-habisan terhadap perkosaan kepada republik kita dan bangsa kita. Apakah republik kita ini harus dihancurkan? Kalau Republik Indonesia dihancurkan, maka perdamaian akan hancur, keadilan akan hancur, maka moral akan hancur, dan sebagai gantinya akan datang kekacauan yang terus menerus. Beliau pidato ini pada proklamasi ke-20 1965. Oh, impian. Ternyata apa yang disampaikan kegelisahan Bung Karno menjadi kenyataan. Negeriku mosak masik sawan sandekolo. Mas Rendra melenggang. Mas Willy almarhum melenggang di tengah-tengah kita. Kalau ada sumur di ladang, jangan diintip gadis yang mandi. Koruptor akalnya panjang, jaksa dan hakim diajak kompromi. Mengambil pantun Sumatera, berburu ke padang datar, dapat janda belang kaki. Koruptor sakit diizinkan pesiar, uang rakyat dibawa lari. Berakit ke hulu, berenangnya kapan-kapan. Maling kecil sakit melulu, maling besar dimuliakan. Badahur, selendang sutra jingga, aturan negara ngalor ngidul, lantaran wakil rakyat korupsi juga. Hiyo, si tukang riba disebut lintah darat, si hitung belang disebut buaya darat, pedagang banyak hutang itulah konglomerat, mereka yang berhutang yang bayar kok rakyat, kan gitu. Aduh, cantiknya si janda kembang sedang menyanyi si jali-jali. Hujan emas di rantau orang, hujan babu di negeri sendiri. Bagaimana tidak begitu hari merdeka dirayakan dengan kebodohan, dirayakan dengan kesakitan, dirayakan dengan keserakahan, dirayakan dengan kemiskinan. Apa presiden tahu? Siapa aku? Apa menteri tahu aku? Apa gubernur tahu aku? Apa wali kota tahu aku? Apa lurah tahu aku? Apa RW tahu aku? Yang terakhir, apa RT juga tahu tentang aku? Katakan pada bupati, warga tidak butuh televisi, warga butuh jalan yang rapi. Indonesia kok sepanjang sejarah silih berganti penjara. Penjara loh Pak, yang ganti-ganti itu penjara. Sebab kami tidak perlu pergantian.
Yang kami perlu adalah perubahan. Saya kira itu. Jadi dengan demikian, sekali lagi saya harus membacakan kepean dari Gajah Mada. Kemandirian kemandirian pangan menjamin ketersediaan produksi yang cukup. Lalu ketersediaan yang stabil, keterjangkauan mutu dan keamanan pangan yang baik, petani dan para pihak yang terlibat sejahtera, serta tidak memiliki ketergantungan pada pihak luar. Saya kira ini kemandirian. Kemandirian pangan menciptakan daya tahan yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Negara berkewajiban menciptakan tata kelola sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, serta tata niaga perdagangan yang berkelanjutan dan mandiri sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Kemandirian pangan merupakan jati diri dan martabat bangsa. Tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk menunda upaya pencapaian kemandirian, dan kemandirian pangan adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Demi Tuhan, rakyat berjanji pada pemimpin kita yang mendatang, jika beliau berani bersikap berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mas Rendra lewat lagi. Hiu, 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 ale, 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 bakso, 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 onde, onde, onde. Mukul, mikul, dhuwur, mendem jero. Itu apa artinya ya Bang ya? Artinya kalau ente ntar jadi presiden berdosa boleh-boleh aja. Saya kira itu. Baiklah, monolog ini jangan kepanjangan. Saya harus tutup dengan doa seperti halnya kita sedang menunggu bayi yang lahir ya, tanggal 9 ini. Dan biasanya bayi lahir itu kalau di Betawi harus diazanin. Suara azan mengalun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mate jangan selihat-lihatnya, kuping jangan sedenger-dengernya, lidah jangan sengomong-ngomongnya, mulut jangan semakan-makannya, muka jangan semerut-merutnya, bibir jangan sedoer-doernya, perut jangan sebuncit-buncitnya, jidat jangan selicin-licinnya, palek jangan sebotak-botaknya, tangan jangan sepegang-pegangnya, kaki jangan sejalan-jalannya, kulit jangan sebuduk-buduknya, insyaallah wa barakah. Nangis jadi sejadi-jadinya, marah jangan sengamuk-ngamuknya, otak jangan selupa-lupanya, hati jangan sekosong-kosongnya, darah jangan sekotor-kotornya. Buah, alhamdulillah datanglah bayi baru itu. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih banyak. Hari ini kita memang memperingati kelahiran Pancasila yang tadi juga disampaikan oleh Jung Sultan Hamengkubuwono bahwa hari ini juga menandai bagaimana 1 Juni sebagai satu momentum penting buat kebangkitan kita sebagai masyarakat Indonesia, dan di tengah situasi kita sedang terjadi krisis ideologi karena persoalan-persoalan yang muncul di Indonesia. Nah, Ibu Bapak, tadi kalau mendengarkan sambutan Pak Rektor itu seperti yang tadi mengatakan bahwa problem pangan di Indonesia bukan sekedar soal urusan pertanian, tetapi ini adalah urusan presiden. Ini sepertinya pidatonya ini kayak pidato pembantu presiden gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa problem pangan di Indonesia sesungguhnya bukan soal teknokrasi, soal policy, soal pangan semata. Tapi ini kaitan juga soal kebijakan yang bisa mampu mobilisasi energi kolektif negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah. Persoalan pangan juga tidak sekedar dibaca soal kita anti impor, bukan semata-mata soal seperti itu, tapi bagaimana kita memastikan ada kemandirian, ada policy di mana redistribusi resources di Indonesia itu harus benar keadilan. Dan sampai juga kebijakan teknokrasi soal pertanian, tapi diikuti juga hilangnya atau hapusnya tanah-tanah di Indonesia. Saya akan beri kesempatan 4 pembicara ini, dan nanti kita berencana juga akan menghadirkan salah seorang alumni Fakultas Kehutanan yang anggota Kagama juga, yang rencananya akan hadir.
Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang nanti setelah forum ini, setelah seminar ini dan kemudian beliau akan menyampaikan keynote speak. Nah kebetulan kita sebut beliau sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Saya beri kesempatan dulu Pak Maksum, sesuai dengan tingkat kesenioran, saya beri persilakan. Saya harus hormat karena saya PWNU, beliau PBNU. Silakan Pak Maksum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentu salam sejahtera. Ini aku ya. Ini kalau di depannya anak-anak muda semua, saya mewakili generasi tua, mohon izin mewakili generasi tua untuk membuktikan bahwa masih bisa berdiri, boleh? Tua-tua iso ngadeg. Ya. Jadi mewakili bahwa bapak-bapak yang sepuh-sepuh saya wakili, meskipun tua iso ngadeg. Rekan sekalian, berbicara tentang kedaulatan pangan, saya ingin sebetulnya saya ingin bertanya pada Jokowi, kenaikan UMR yang dia putuskan tempoh hari itu pirang persen? Berapa persen tempoh hari kenaikan UMR DKI? 40%. Artinya apa? Mereka yang harusnya menerima gaji 140 hanya menerima 100 selama ini. Untuk mulai. Yang 40 mana? Diuntal. Bathara Kala. It's not the point. The point is 40% itu disikat oleh Bathara Kala, dunia tetap tenang saja. Karena apa? Pangan dimurah-murahkan. Dengan dibanjiri import untuk semua komoditas. Ini relevansinya dengan bukan naik turunnya UMR, tapi 40% tadi diuntal Bathara Kala, diuntal maling, diuntal pemilik perusahaan, pemilik modal. Karena yang memungkinkan itu semua adalah pangan yang dimurah-murahkan. Dan itu adalah jasa rekan-rekan kita semuanya, petani dan nelayan. Jakarta dan seterusnya sampai termuskannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang konklet dengan UPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau saya ngomong UPA, tidak boleh keras-keras, nanti dimarahin oleh ketua saya, Iwan Nurdin, Ketua KPA, saya anggotanya. Kalau ngomong pertanian keras, tidak boleh, saya takut sama banker berbaju hitam ini. Ini banker, Bapak sekalian. Dia adalah ketua asosiasi Bank Benih. Lebih menakutkan lagi, pojok sana itu, Mbak Yu saya, Henry Saparini, hobinya jadi direktur. Ya. Kalau saya keras-keras, tidak boleh dilirik beliau, wah saya tidak diajak kemana-mana.